Meski banyak teori diajukan, mulai dari pembunuhan berantai, balas dendam keluarga, hubungan gelap, hingga teori si pembunuh tinggal diam-diam di dalam rumah selama berhari-hari, tidak ada satupun yang bisa dibuktikan. Kasus ini tetap terbuka selama lebih dari 1 abad dan menjadi salah satu misteri paling kelam dalam sejarah kriminal Jerman. Halo Sobat Gelap, kembali lagi di Horor Edukasi. Di episode kali ini, di cerita hari ini, kita akan menceritakan tentang kisah The Hinterkaifex Murders, pembunuh misterius di pedesaan Bavaria. Sebelum kita masuk ke cerita, kencangkan sabuk pengaman kalian dan dengarkan cerita ini menggunakan headset. Dan kalau kalian takut, jangan dengarkan cerita ini sendirian. Hinterkaifex adalah nama sebuah pertanian kecil yang terpencil sekitar 70 km dari kota Munich, Jerman. Di sanalah tinggal sebuah keluarga kecil yang terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Andreas Gruber yang berusia 63 tahun, yang sebagai kepala keluarga dikenal keras dan pemarah. Yang kedua adalah Cecilia Gruber sebagai istri dari Andreas yang berusia 72 tahun. Yang ketiga ada Victoria Gabriel yang berusia 35 tahun, anak perempuan mereka. Yang keempat ada Cecilia Gabriel yang berusia 7 tahun, cucu dari Andreas. Yang kelima ada Joseph Gabriel yang berusia 2 tahun, anak dari Victoria, diduga hasil hubungan gelap. Dan yang terakhir ada Maria Baumgartner yang berusia 44 tahun, pembantu rumah tangga yang baru bekerja pada hari pembunuhan. Beberapa hari sebelum pembunuhan, Andreas melaporkan hal-hal ganjil. Yang pertama, jejak kaki di salju dari hutan ke arah rumah tanpa jejak kembali keluar. Yang kedua, suara langkah kaki di loteng meski tak ada siapapun di sana. Yang ketiga, kunci rumah tiba-tiba menghilang. Dan yang keempat, suara misterius muncul di rumah padahal tak ada yang merasa mengirim atau menerima. Semua kejadian ini membuat pembantu lama mereka berhenti bekerja karena merasa rumah ini tidak nyaman. Sehingga pada akhirnya mereka menyewa pembantu baru yang bernama Maria setelah pembantu yang lama ini keluar dari rumah dia atau tidak lagi bekerja di rumah tersebut. Namun naasnya pada tanggal 31 Maret 1922, entah bagaimana 4 anggota keluarga yaitu Andreas, istrinya, Victoria, dan cucu kecil si Cecilia yang berusia 7 tahun dipancing satu persatu ke lumbung di belakang rumah, lalu dibunuh dengan alat tumpul, kemungkinan kampak buatan tangan. Diduga pelaku tersebut menunggu di rumah, memancing korban tersebut untuk keluar satu persatu, lalu memukul kepala mereka sampai tengkoraknya hancur. Setelah pembunuh itu membunuh 4 orang di keluarga tersebut, ia masuk ke dalam rumah dan membunuh 2 orang lagi. Yang pertama, Maria, pembantu yang baru bekerja pada saat hari itu. Dan yang kedua adalah Joseph, anak kecil yang berusia 2 tahun, dibunuh di ranjangnya. Paling menyeramkannya adalah apa yang terjadi setelah pembunuhan. Bukti menunjukkan bahwa pembunuh tetap tinggal di rumah itu selama beberapa hari. Ngeri kan? Udah dia ngebunuh, entah si korbannya dikubur atau tidak, tapi dia tinggal beberapa hari di rumah yang udah dia bunuh keluarganya tersebut. Kenapa bisa tahu? Dikarenakan pada saat investigasi rumah tersebut, sapi masih diberi makan. Oven rumah pun masih menyala. Makanan telah dimasak dan dimakan oleh si pelaku. Asap terlihat dari cerobong. Sehingga tetangga-tetangga sekitar rumah masih mengira keluarga tersebut masih hidup. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, polisi menyelidiki ratusan tersangka. Mulai dari mantan kekasih Victoria, tentara Perang Dunia ke-1, sampai tetangga-tetangga terdekat dari rumahnya. Dan ada beberapa fakta menyeramkan ditemukan juga di sana. Victoria dan anaknya diduga mengalami incest dengan Andreas sendiri. Bagi kalian yang nggak tahu incest adalah hubungan yang dilakukan oleh ayah ke anak perempuannya atau ibu ke anak laki-lakinya yang melakukan hubungan seks dalam keluarga. Gila sih. Dan yang kedua,
Anak kecil, Cecilia, yang masih berumur 7 tahun pada saat itu, masih hidup beberapa jam setelah dipukul. Karena rambutnya ditemukan dicabut sendiri dari kepala karena panik. Dan yang ketiga, senjata pembunuh ditemukan bertahun-tahun kemudian di gudang. Kapak buatan sendiri terkubur. Namun tak ada saksi, tak ada pengakuan, dan bukti forensik sangat terbatas pada zaman itu. Gila sih, merinding banget. Setelah 1 tahun kejadian, rumah Hinterkaifeck akhirnya dihancurkan pada tahun 1923. Hingga kini, meski banyak teori diajukan, mulai dari pembunuhan berantai, balas dendam keluarga, hubungan gelap, hingga teori si pembunuh tinggal diam-diam di dalam rumah selama berhari-hari, tidak ada satupun yang bisa dibuktikan. Kasus ini tetap terbuka selama lebih dari 1 abad, dan menjadi salah satu misteri paling kelam dalam sejarah kriminal Jerman. Ada fakta menyeramkan tambahan, yaitu 1. Semua korban dibunuh dengan cara yang sangat brutal, hancur pada bagian kepala. Yang kedua, salah satu korban, Maria sang pembantu, baru bekerja kurang dari 12 jam. Ironis sekali bukan? Yang ketiga, keluarga itu tidak punya musuh yang jelas. Tapi mereka sangat tidak disukai oleh warga sekitar di sana. The Hinterkaifeck Murders bukan hanya sekedar kisah horor biasa. Ini adalah kisah nyata. Pembunuhan brutal dalam rumah, tanpa saksi, tanpa jejak kabur, tanpa motif yang jelas, dan hingga hari ini si pelaku mungkin sudah meninggal tanpa pernah diketahui namanya. Itulah kisah The Hinterkaifeck Murders, pembunuhan misterius di pedesaan Bavaria. Nah, buat teman-teman sobat gelap, kalau misalnya auzubillah min zaliknya ada seseorang yang tinggal di rumah kalian tanpa sepengetahuan kalian, apa yang bakal kalian lakukan? Kalau saran dari Horor Edukasi, jangan pernah mengecek itu sendirian. Lakukanlah 2 orang ataupun lebih. Dan jangan gunakan tangan kosong. Gunakanlah alat-alat tumpul atau alat-alat tajam. Guna antisipasi takutnya terjadi apa-apa pada kalian. Dan yang ketiga, banyak berdoa. Semoga itu semua tidak terjadi pada kalian. Dan yang keempat, jangan lupa follow dan subscribe YouTube Horor Edukasi agar saya semakin semangat untuk mengupload video setiap harinya dan channel ini semakin berkembang. Sekian video dari hari ini. Selamat tinggal, adios, dadah.